Tahukah Anda, ada jarak yang lebih jauh daripada samudra, yaitu jarak antara dua hati yang berbaring di satu ranjang, namun tak lagi saling mengenal, sobat. Saat sentuhan tak lagi menggetarkan jiwa dan keintiman berubah menjadi sekedar daftar tugas harian. Karena itu, sobat, kami menghadirkan sebuah judul, Ketika Ranjang Menjadi Tempat Pulang yang Paling Asik. Disulam dalam 3 pilar utama: studi kasus, bedah logika, dan transformasi. Nah, seperti apakah lengkapnya? Bersama saya Rahman Patiwi, penyuluh spesialis Kemenak Banggai. Mari kita mulai. Ladies and gentlemen, the show starts in 3, 2, 1. Malam itu kembali hening di kamar tidur Reno dan Sari. Hanya suara detik jam dinding yang mengisi ruang di antara mereka. Reno mendekat secara fisik, memberikan sentuhan yang sudah sangat hafal pulanya bagi Sari selama bertahun-tahun. Namun, Sari merasa ada sesuatu yang hilang. Tidak ada binar mata dan tidak ada bisikan cinta yang tulus di antara mereka. Hubungan biologis malam itu berlangsung dengan sangat efisien, sangat terukur, namun terasa luar biasa dingin dan hampa. Mereka melakukannya seperti robot yang menjalankan perintah tanpa ada pertukaran energi dan perasaan yang meluap seperti di awal-awal pernikahan dulu. Parahnya, Reno masih berpikir bahwa itu memang sudah kewajiban istri tanpa ada pertimbangan atas adanya sentuhan jiwa atau tidak. Alhasil, keesokan harinya, Sari mulai memindahkan pakaiannya ke kamar tamu sebelah dengan alasan ingin tidur lebih tenang. Reno hanya bisa terdiam melihatnya. Ia kemudian baru menyadari bahwa kehampaan yang ia biarkan selama berbulan-bulan telah membunuh rasa percaya istrinya. Ia kemudian ingin memeluk dan meminta maaf, namun pintu kamar itu sudah tertutup rapat, menyisihkan penyesalan yang sudah terlambat. Sahabat scoring yang baik, dalam tinjauan empirik, memaksakan hubungan biologis tanpa menghadirkan sentuhan jiwa sering disebut dengan istilah seksual boredom. Ia dipicu oleh hilangnya koneksi emosional atau emotional intimacy sebelum aktivitas fisik dimulai. Data penelitian banyak menunjukkan, sobat, bahwa tanpa keterlibatan perasaan, hubungan intim justru dapat memicu perasaan terisolasi dan depresi ringan pada salah satu pasangan. Ketahuilah, sobat, bahwa keintiman sejati sangat bergantung pada pelepasan oksitosin yang optimal, yang hanya bisa terjadi jika Anda kemudian ada rasa aman di dalam berhubungan batin yang kuat. Dan hubungan yang bersifat mekanis gagal memicu respon kepuasan jangka panjang di otak manusia, sobat. Sehingga aktivitas tersebut tidak lagi berfungsi sebagai perekat ketahanan keluarga, melainkan sebagai beban fungsional semata. Itu dia. Namun di atas semua itu, sobat, sadarlah bahwa tubuhmu tidak bisa berbohong meski bibirmu berusaha menutupi segalanya. Seks tanpa cinta adalah tarian tanpa musik. Ia bergerak tapi tidak memiliki keindahan yang bisa dikenang oleh jiwa. Jangan biarkan tempat suci itu berubah menjadi pabrik kewajiban,
karena pernikahanmu adalah tentang menyatukan dua semesta, bukan sekedar menyatukan raga. Sahabat scoring yang baik, jemputlah kembali kehangatan jiwa antar pasangan sebelum ranjangmu benar-benar berubah menjadi kuburan bagi cinta kalian berdua. Lakukan 3 hal ini untuk kemudian mempertahankan kualitas hubungan di atas ranjangmu. Yang pertama, bangunlah intimasi dari meja makan. Sadarlah bahwa kualitas hubungan di atas ranjang sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi di luar kamar tidur kalian setiap harinya. Mulailah dengan saling mendengar tanpa menghakimi dan berikan perhatian penuh pada hal-hal kecil agar saat kalian berdua di kamar, hati sudah lebih dahulu terpaut erat sebelum tubuh saling bersentuhan. Yang kedua, berhentilah menjadikan hubungan sebagai kewajiban. Ubahlah pola pikir dari sekedar melayani menjadi membahagiakan pasangan tercinta karena Allah yang bernilai ibadah, sehingga dilakukan dengan penuh ketulusan yang mendalam. Ketika tekanan untuk melakukan kewajiban dihilangkan, ruang berbagi gairah yang alami akan terbuka kembali, memungkinkan kalian untuk menikmati setiap detik kebersamaan tanpa ada rasa terbebani oleh ekspektasi yang kaku atau mekanis semata. Yang ketiga, komunikasikan kebutuhan batin secara terbuka. Jangan biarkan asumsi menghancurkan keintiman kalian. Bicarakan apa yang sebenarnya membuat hatimu merasa dicintai dan diinginkan secara utuh oleh pasangan. Kejujuran mengenai apa yang terasa hampa akan menjadi pintu masuk bagi perbaikan yang nyata, sehingga ranjang tidak lagi menjadi tempat yang asing, melainkan dermaga kedamaian bagi kalian. Terima kasih telah menyimak. Jika punya unek-unek, boleh ngobrol di kolom komen. Salam penyuluh digital Banggai. Salam family resiliensi. Manfaatnya, kembangkan kualitas cinta antar pasangan. Coach Rahman Patiwi memandu sepenuh hati, jadikan perjalanan sakinah Anda dimulai dari scoring, smart couple, smart parenting.